ada angin segar dari ring 1 Prabowo soal ijazah Jokowi, di mana Syah Ganda ungkap bahwa saat bertemu Dasko dia persilahkan Egy Sujana untuk kritisi itu, dan Dasko sama sekali tak menghalanginya. Waduh, ada apa ya, bahaya buat Jokowi ini. Jadi misalkan waktu ijazah palsu itu, ketika Egy dan Profesor Egy dan Profesor Dasko bertemu di mana ada saya, ya kan, Egy kan nanya, aku nih ketemu Profesor Dasko sekarang, aku mau tanya, dia bilang, apakah aku dilarang nggak soal mempersoalkan ijazah Jokowi, ijazah palsu? Prof Dasko bilang, kenapa gua mau ngelarang lu, dia bilang, itu kan hak lu, hak menyatakan pendapat apa segala. Jadi sebenarnya saya melihat dari ringnya Prabowo ini clear gitu loh. Ya kan nggak ada larangan, nggak ada ini. Ya kan itu dianggap kebebasan aja. Bahwa ada keributan timbul apa segala itu urusan lain. Tapi kan bahwa itu orang menuntut. Ya kan karena dia pejabat publik. Ya kan. Jadi sebenarnya siapapun pejabat publik itu boleh dipertanyakan. Ya nggak. Nah itu saya lihat itu. Nah yang kedua dalam kasus Tom Lembong. Itu sejak awal saya lihat Habibur Rahman yang juga orangnya Prabowo itu menyatakan jaksa hati-hati loh ya untuk kasus Tom Lembong kan begitu ya enggak. Tapi kan dalam perjalanannya ini ya itu kan mungkin ya kita lihat bahwa memang dominasi ya atau agresivitas dari kelompok Jokowi ini membuat yang tadi yang etika Jawa apa segala ini ya itu yang memang itu kadang-kadang kita nggak bisa ini ya maksudnya seperti saya juga misalkan Hasto ini itu saya udah lihat bahwa berkali-kali itu saya lihat Prabowo terutama dimotori oleh Pak Dasko itu saya lihat semakin akrab dengan Mega dengan komitmen bahwa someday Hasto itu tidak ada urusan penangkapan waktu itu sebelum penangkapan kan bahkan setelah dia ditangkap Hasto ada lagi pertemuan Bapak Presiden dengan Ibu Megawati di 1 Juni ya kan pas hari Pancasila misalnya seperti itu kan kita lihat ada effort untuk membuat ini udahlah ya kan kalau untuk urusan Hasto ini kan sebaiknya itu ini bukan big case ya masa urusan 600 juta perak ya kan hari ini kan hakim membuktikan bahwa tidak ada obstruction of justice ya nggak ada kan obstruction of justice kan artinya memang Hasto ini tidak ada melakukan perintangan itu hakim sendiri yang ngomong jadi ini perkara cuma perkara 600 juta perkara suap aja lah perkara suap 600 juta kenapa Hasto harus dipenjara sekian lama misalnya seperti itu ya kan sekjen sebuah partai lagi yang ngurus perpindahan antar waktu mereka sendiri gitu loh anggota mereka sendiri. Nah tapi faktanya bahwa kemudian presiden menurut informasi yang saya dapatkan dia berusaha melobi sebenarnya untuk supaya kalau bisa ya Hasto cepat keluar ya kan faktanya kan jadi agak lama ini kita nggak tahu. Begitu juga Tom Lembong. Ya, saya pikir Tom Lembong itu tidak punya permusuhan dengan dengan Prabowo kan. Kekuatan lama ini yang kekuatan gelap yang lama ini yang muncul dari gorong-gorong ini dia masih eksis gitu loh. Nah ini yang memang tantangan buat presiden kita ya tentu saya bilang tadi kita kelompok putih nih kelompok baik ya kan kalau saya merasa diri saya kelompok baik saya berusaha mempengaruhi presiden ya udah Pak sekarang Pak kalau istilah Rocky Gerung radical break dong Pak udah lo nggak usah tunggu lama lagi gitu loh. Oke, karena abang menyinggung radical break padahal saya tadi masih ingin mengulur waktu dengan beberapa hal. Pertama radical break itu dalam pengertian abang apa? Yaitu putus hubungan dengan Jokowi kan begitu? Ya. Jadi kan kita kembalikan cita-cita bernegara ini di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ya sudah punya pikiran-pikiran ya yang itu sesuai dengan keinginan founding fathers. Contoh gitu loh. Jadi orang baik ketemu orang baik itu gimana caranya gitu loh. Kalau ada yang lapisin orang gorong-gorong ini, kelompok gelap ini melapisin nih antara orang baik dengan orang baik, ya itu bagaimana ditembus gitu loh. Ya, tetapi kan tadi kan abang belum menjawab radical break itu apa? Radical break itu datang dari Pak Prabowo sendiri yang tentu waktunya kan bisa kita tentukan untuk tetap mendukung atau tetap stay away gitu dari Prabowo. Dan harus ada indikatornya. Coba abang lebih spesifik. Radical break itu harusnya apa? Gitu. Jadi gini, ada dua yang penting. Jadi saya kan pertama kali saya
dari Sabang Merauke Circle buat Great Institute, yang saya bedah itu kan pikirannya Gramsci dan Althusser. Gramsci dan Althusser ini kan bicara soal birokrasi ideologis dan state aparatus ideologi. Ya kan, ada intelektual organik di situ. Ya kan, bagaimana supaya birokrasi ini dari kepalanya korup di era Jokowi bisa berubah menjadi ideologis di era Prabowo. Karena pikiran-pikiran ideologis Prabowo kalau tidak ditolong ya oleh birokrasi ideologis, itu pasti dia akan susah pencapaiannya. Karena apa? Karena di kepala orang duit. Ini sekarang kan di kepala orang pengabdian. Karena presiden pengabdian. Ini pun tidak bebas juga. Besok-besok tiba-tiba kita berdua dipanggil karena Anda sudah menghina kekuasaan, dan celakanya kekuasaan orang lain bukan kekuasaan Prabowo. Silakan. Ya, jadi kan gini, yang saya sudah sebutkan tadi bahwa ini kan ada transisi. Ya, orang yang menang dengan kudeta merangkak ini, quote and quote kudeta merangkak ini kan memang mengalami problem bagaimana melakukan satu pengambilan kekuasaan itu ya dari tangan oligarki, Jokowi dan lain secara mulus dan sukses, kan itu takes time saya lihat. Ini lu tahap 1 untuk radical break ini. Jadi lebih konkret lagi ya reshuffle kabinet ya, dan reshuffle orang-orang yang nggak beres ya di pemerintahan, di TNI, di polisi dan lain-lain. Itu Prabowo harus cepat mereshuffle itu untuk melihat yang orang-orang yang bisa mengikuti ideologi dia itu dieksekusi. Ya, dia sering ngomong, kalian saya pecat, kayak kemarin di ini kan di Klaten, kalau kalian nggak bisa sesuai dengan cita-cita saya pecat. Nah, lakukan aja Pak. Memecat, saya mau nantang Anda. Melakukan, membuat jawaban iya atau tidak. Ya kan? Atau dipecat, tidak dipecat. Mungkin biar lebih radikal. Jadi saya mau sebutkan nama, Anda tinggal jawab dipecat tidak dipecat. Nah, itu saya belum sampai riset ke nama. Oh, belum sampai karena baru mulai saya risetnya kan karena asumsi saya. Itu kan Oktober 1 tahun. Jadi tim saya di Great Institute ini ya sedang sampai ini mulai ke nama ini. Nama itu maksudnya menteri ini skornya berapa. Kalau sekarang saya memang baru akan, karena kita kan acuan saya setahun. Jadi Anda belum bisa menyebut siapa yang harus diganti misalnya sekarang? Kalau 1-2 sih yang bisa kayak Budi Ari udah harus dong, karena dia ada masalah itu kan. Budi Sadikin misalkan yang dia Budi Gunadi Sadikin, BGS, yang dia kasusnya ribut terus dengan dokter lah, kedokteran apa segala, sehingga dengan Ikatan Dokter Indonesia misalnya seperti itu, itu udah nyata kan. Yang lain tuh saya lagi lihat kinerjanya nih, mungkin 2 bulan ini baru selesai. Dasko bertemu Egy Sujana hingga Bursa Suna Zanubi, ada apa? Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harlan Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menggelar dialog terkait pengembangan industrialisasi dengan sejumlah pihak. Diskusi itu digelar di kawasan Menteng, Jakarta. Mereka yang hadir dalam diskusi itu antara lain Egy Sujana, Bupati Rahat Bursa Zarnubi, Fandi Wijaya dari pihak Telkom Properti, serta staf sus Menteri Imigrasi Abdullah Rashid. Pertemuan itu diunggah Dasko dalam akun resmi Instagramnya. Pada postingan, Dasko mengatakan industrialisasi pendesahan lahan menjadi fokus dalam diskusi tersebut. Bahkan industrialisasi di daerah itu akan dijadikan model percontohan pengembangan untuk wilayah lain di tanah air.